Kingdom Protista. Kingdom Protista ini merupakan salah satu kingdom yang ada pada sistem klasifikasi 6 kingdom. Ya, jadi Protista ini bersel satu tapi sudah memiliki membran inti. Artinya Protista bersel eukariotik. Kalau pada bakteri sebelumnya kita bahas, dia bersel satu tapi masih prokariotik, belum memiliki membran inti. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa yang membedakan kingdom Protista dengan kingdom Eubacteria atau bakteri, ya, sama-sama bersel satu tapi Eubacteria belum memiliki membran inti, sehingga disebut dia prokariotik. Sedangkan Protista bersel satu tapi sudah memiliki membran inti, sehingga disebut dengan eukariotik. Jadi Protista ini adalah kingdom yang anggotanya mirip dengan organisme yang sudah ada sebelumnya. Contoh misalnya di sini dia ada 3, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Protista mirip jamur. Ya, sedangkan kita tahu kalau jamur ada kingdom tersendiri yaitu fungi. Yang kedua, Protista mirip tumbuhan atau sering disebut ini dengan alga. Ingat ya, bukan tumbuhan, tapi mirip tumbuhan. Kenapa dikatakan mirip tumbuhan? Karena kalau untuk kelompok ini belum bisa dibedakan akar, batang, daunnya. Sedangkan kalau dia tumbuhan, ya, kerajaan Plantea, akar, batang, daun sudah jelas. Itu, ya. Jadi kalau alga ini dikatakan mirip tumbuhan, belum bisa dibedakan akar, batang, daunnya. Sedangkan Protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Ini juga mirip hewan, ya, bukan hewan tapi mirip hewan. Karena kalau dia hewan, dia memiliki kingdom Animalia. Ya, kenapa nggak bisa dikatakan dia hewan? Karena kalau hewan atau Animalia harus dia multiseluler, harus bersel banyak. Sedangkan yang mirip hewan ini adalah bersel satu atau uniseluler. Ya, selanjutnya kita lihat di sini untuk Protista mirip jamur ada 2 kelasnya, yaitu Mycomycota dan Omycota. Ya. Sedangkan untuk mirip tumbuhan atau alga, di sini dibedakan dia menjadi beberapa kelas karena, ya, ada dasarnya. Coba kamu lihat di sini. Ada Phaeophyta atau alga coklat, Chlorophyta alga hijau, Bacillariophyta atau sering disebut diatom, kemudian Rhodophyta alga merah. Selanjutnya ada Chrysophyta atau alga keemasan. Ini dibedakan menjadi 5, ya, alga coklat, alga hijau, alga merah, keemasan dan diatom berdasarkan pigmen yang dominan yang dimiliki alga itu. Ya, artinya pigmen dominan berarti apa pigmen yang paling banyak dikandungnya. Misalnya alga merah, berarti pigmen yang dominan dikandung oleh alga merah ini adalah pigmen warna merah, yaitu namanya adalah, coba apa namanya? Ya, kalau kamu ada baca nanti buku kamu ada di situ namanya picoerythrin, kemudian ada phycocyanin dan sebagainya. Ya, jadi ada alga merah, apa nama pigmennya, alga keemasan apa, kemudian alga kecoklatan, alga hijau sudah pasti klorofil yang paling banyak dikandungnya. Jadi ini bukan dibuat-buat aja ya untuk dibagi menjadi 5 kelas ini. Dasar pembagiannya adalah pigmennya yang dominan dikandungnya. Itu untuk Protista mirip tumbuhan atau ini yang kita sebut dengan alga.
Atau kalau kamu baca buku yang lain sama juga ini artinya dengan ganggang. Tumbuhan ganggang, tumbuhan alga itu merupakan kelompok protista yang mirip tumbuhan. Sedangkan yang ketiga ada protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Proto pertama, zoa hewan. Berarti ini adalah hewan mula-mula atau hewan pertama yang bersel satu. Makanya belum bisa dikatakan dia kingdom Animalia. Jadi di sini juga ada beberapa kelas untuk protozoa ini. Yang pertama Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Ini keempatnya didasarkan atas, ya ingat, dasar klasifikasi untuk protozoa ini adalah berdasarkan alat gerak yang dimilikinya. Contoh misalnya kalau dia Rhizopoda, berarti alat gerak yang digunakan adalah kaki semu atau sering disebut dia pseudopodia. Pada amuba ini contohnya. Sedangkan yang kedua ada Flagellata. Ini Flagellata berarti alat geraknya adalah flagel. Contoh dari Flagellata adalah Aegulena viridis. Bisa kamu lihat di buku kamu itu. Jadi untuk Rhizopoda dia berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner artinya dari satu sel membelah menjadi dua sel, sama dengan Flagellata. Sedangkan yang ketiga kelas Ciliata. Ini alat geraknya atau dia menggunakan alat gerak rambut getar di seluruh permukaan tubuh. Itulah sebagai alat geraknya. Contoh yang termasuk ke Ciliata ini adalah Paramecium caudatum, ya, atau sering disebut ini hewan sandal karena menyerupai sandal dia. Cara perkembangbiakannya adalah berkembangbiak dengan cara transversal, artinya membelah ke arah samping. Sedangkan yang keempat ada kelas Sporozoa. Kelas ini tidak memiliki alat gerak. Contoh dari kelas ini adalah contohnya adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Ya, ini nanti ada di buku kamu cara perkembangbiakannya. Jadi berkembang biak ini, Sporozoa ini dengan pembelahan multiple. Artinya intinya dulu terbelah atau terbagi, kemudian diikuti oleh sitoplasma dan membentuk beberapa individu. Inilah sekilas untuk materi protista. Ini masih kulitnya ini. Nanti ke depannya kita bahas satu persatu. Bahkan ada beberapa ini yang video pembelajarannya sudah Ibu share, sudah Ibu kirim pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk kali ini coba kamu gambarkan peta konsep ini, kemudian buat dia serapi mungkin dan tuliskan contohnya masing-masing. Misalnya protista mirip jamur tadi kelas Mycomycota, contohnya apa nama jamurnya? Mycota, contohnya apa? Begitu juga dengan protista mirip tumbuhan, contoh alga coklat, hijau, keemasan dan sebagainya. Begitu seterusnya dengan kelas Rhizopoda, contohnya apa? Flagellata, contohnya apa? Demikian materi kita pagi ini. Kalau kurang jelas bisa ditanya melalui WA Bidang Studi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.